Allahumma salli alaihi wa sallim ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita belajar selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Allah tidak pernah menghentikan di dalam memberikan nikmat pada kita semuanya, meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sedetik. Allah tidak pernah menghentikan di dalam memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan yang perlu diketahui dan dipahami bersama, bahwa setiap nikmat yang telah Allah berikan, yang jumlahnya tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya, bukan karena kebodohannya, tetapi karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan.
Setiap nikmat wajib disyukuri, bukan sunnah hukumnya. Setiap nikmat yang telah Allah berikan wajib untuk disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat Allah tersebut, apapun bentuk atau jenis nikmatnya, hanya untuk berbuat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jika dipakai untuk berbuat maksiat kepada Allah, berarti mengkufuri nikmatnya Allah. Padahal kita semuanya sudah tahu bahwa balasan mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sedangkan mengkufuri nikmatnya Allah, maka ancamannya Allah akan mendatangkan siksanya atau azabnya. Dan azab yang paling pedih di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, sehingga kesulitan jika diajak berbuat baik, namun banyak kemudahan-kemudahan jika diajak berbuat maksiat. Itulah azab yang terpedih di dunia. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan oleh Allah dari azab yang pedih. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tadi Gus Muzammil telah mengajak untuk istighosah dengan beberapa tawasul yang beliau pimpin. Dan untuk kali ini kita tawasul dalam rangka untuk mendapatkan bimbingan dari Allah, sebagaimana Allah telah membimbing kepada para nabi dan ulama yang akan kita tawasuli. Karena tawasul itu juga nyambung rohani antara santri dan gurunya, kemudian dengan gurunya, gurunya terus sampai pada Rasul dan sampai pada Allah. Sehingga santri-santri jika mau belajar ilmunya Allah, dan jika diawali dengan tawasul pada para nabi dan ulamanya Allah, khusus pada gurunya yang telah membimbing, insya Allah yang tersampai oleh santri itu adalah bimbingan dari Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa mursyiduna wa murabbiruhina susun abah mahajatina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak ibu rahimakumullah wa ghafarakumullah, manusia yang sehat akalnya, manusia yang normal pasti kepingin untuk mendapat rahmatnya Allah. Manusia yang sehat, yang punya akal sehat,
Manusia yang normal pasti kepingin mendapat rahmatnya Allah. Dan isinya rahmat Allah adalah ampunan dari segala dosa. Isi rahmat Allah adalah kemudahan untuk berbuat baik. Isi dari rahmat Allah adalah mendapat bimbingan dari Allah. Dan isi dari rahmat Allah adalah mendapat kemudahan atau jalan keluar untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi di dunia ini. Apapun ujian yang menimpa pada dirinya, jika mendapat rahmatnya Allah, pasti dibimbing oleh Allah untuk menyelesaikannya dengan baik dan benar, sehingga ujian-ujian hanya untuk meningkatkan derajat imannya dan untuk meningkatkan derajat takwanya, juga untuk meningkatkan derajat surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa barakallah. Kemudian bagaimanakah caranya agar kita selalu mendapat rahmatnya Allah? Di surat Ali Imran, surat nomor 3 pada ayat 132 insyaallah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjelaskan Al-Quran dengan benar tanpa dibimbing Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggunakan lisannya untuk berbicara kecuali dibimbing oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang benar dalam menggunakan penglihatannya kecuali dibimbing oleh Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang benar dalam menggunakan nikmat pendengarannya kecuali dibimbing oleh Allah. Semua kebenaran yang dilakukan oleh manusia karena mendapat bimbingan dan pertolongan dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa benar tanpa dibimbing dan ditolong oleh Allah. Makanya sekecil apapun urusan yang kita lakukan, sekecil apapun permasalahan yang kita lakukan, hendaklah selalu mohon pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masing-masing manusia. Jamaah rahimahullah wa ghafarullah. Hindari menyelesaikan sekecil apapun masalah tanpa mengharap pertolongan dari Allah, sebab pasti sia-sia. Sekecil apapun urusan yang akan kita kerjakan, jangan sampai kita tidak mohon pertolongan Allah, jangan sampai tidak minta bimbingan dari Allah, sebab sekecil apapun urusan, jika tidak ditolong Allah pasti salah, pasti sesat. Mudah-mudahan semua jamaah yang istiqomah ngaji di majelis ini dalam mengerjakan setiap persoalan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Allahumma amin. Wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian pada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah.
diampuni oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Surat At-Talaq menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah dan isinya takwa adalah taat pada Allah dan Rasul, bukan taat pada keinginan dirinya atau keinginan nafsunya, tetapi yang ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Tidak berbuat kecuali dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, bukan mentaati keinginan dirinya, tidak mentaati keinginan pimpinannya, tidak mentaati keinginan siapapun. Orang yang dirahmati Allah, segala aktivitasnya hanya dijalankan karena dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Seorang bapak, seorang ibu, seorang pimpinan, jika memberikan perintah pada kita, maka dipahami dulu apakah yang dia perintahkan itu perintah Allah dan Rasul atau bukan. Jika yang diperintahkan oleh seorang pemimpin adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka kita jalankan perintah dari pimpinan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jika seorang bapak memberi perintah pada anaknya, kita lihat dulu perintahnya. Apakah yang diperintahkan oleh bapak dan ibu itu perintah Allah dan Rasul atau bukan? Jika yang diperintahkan oleh bapak itu memang benar perintah Allah dan Rasulnya, kita jalankan perintah bapak dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah sumber untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga dapat disimpulkan ketaatan hanya pada Allah dan Rasul. Bagaimana jika di dalam Al-Quran ada perintah, di samping taat pada Allah dan Rasul juga diperintah taat pada ulil amri. Ketaatan pada ulil amri dilihat dulu. Jika memang memerintahnya adalah sumbernya dari perintah Allah dan Rasulnya, maka kita jalankan perintah ulil amri dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika yang diperintahkan adalah yang menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun yang maksiat pada Allah. Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ojo taat nang makhluk, jangan taat pada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, yang bermaksiat dengan Allah. Jadi murni ketaatan hanya pada Allah dan Rasul. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Kapanpun dan dimanapun saja kita berada, kita belajar beraktivitas, baik dalam menggunakan lisannya atau menggunakan pendengarannya, atau menggunakan penglihatannya, atau menggunakan gerakan tangan dan kakinya, atau dalam menggunakan hartanya.
hendaklah semua gerakan-gerakan itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya agar mendapat rahmatnya Allah, agar menimbulkan kemudahan-kemudahan di dalam berbuat kebaikan dan menimbulkan kemudahan-kemudahan untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan pada Allah. Itulah orang yang dirahmati Allah. Allah tidak membiarkan orang yang dirahmatinya untuk berbuat maksiat kecuali yang ditaubati. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dirahmatinya untuk berbuat maksiat kecuali yang ditaubatinya. Karena yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Akan tetapi orang yang dirahmati Allah tidak dibiarkan oleh Allah terus menerus dalam berbuat salah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mungkin dibiarkan terus menerus dalam perbuatan yang salah. Itulah sebagian ciri orang yang dirahmati oleh Allah. Maka sumber untuk mendapat rahmatnya Allah tidak ada lain kecuali hanya mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir dengan istiqomah di majelis ini, mulai detik ini dan seterusnya sampai diwafatkan oleh Allah, selalu dalam rahmatnya Allah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa barakallah. Di dalam surat Ar-Rum, surat nomor 30 pada ayat 15, Allah menjelaskan ciri-cirinya orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah, yang penuh dengan kenikmatan dan rasa gembira. Yang difirmankan Allah pasti benar, sebab Allah zat yang maha benar. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya selain dari Allah? Tidak ada satupun manusia yang lebih baik ucapannya. Yang paling benar dan yang paling baik dan paling bijaksana adalah firman-Nya Allah. Tidak ada yang bisa membandingi kebaikannya, sebab Allah zat yang maha baik dan zat yang maha bijaksana. Di dalam surat Ar-Rum, surat nomor 30 pada ayat 15, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fahum fi raudhati yuhbarun. Shadaqallahul adzim. Jika diterjemahkan dengan bebas, adapun orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Ini Abah Jumbang, guru kita bersama, itu sering memunculkan istilah beda tapi tidak bisa dipisahkan. Sering beliau munculkan iman dan amal soleh bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Beliau sering menggunakan istilah ini. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal soleh bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Berarti isinya iman adalah amal soleh, isinya iman adalah amal kebaikan.
bukan amal kemaksiatan. Isinya iman adalah amal baik, isinya iman adalah amal soleh. Maka kita buktikan iman kita masing-masing dengan beramal soleh. Amal soleh bisa dikerjakan dengan lisannya, contohnya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amal soleh bisa dikerjakan dengan lisan, contohnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Amal soleh bisa dikerjakan dengan lisan, contohnya istighosah. Ada bacaan tahmid, tahlil, takbir, tasbih, dan perbanyak istighfar. Amal soleh bisa dikerjakan dengan lisan, dan isinya iman adalah amal soleh. Iman dan amal soleh bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Amal soleh bisa dikerjakan dengan penglihatan.